Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan kami dari kelas 5H mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA di SD. Pada video kali ini, kami akan memaparkan hasil observasi yang telah kami lakukan yaitu di SDN Bidara Cina 01 pagi. Sebelum kami mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wariksa. Saya Aisyah. Dan saya Citra Aulia. Pada presentasi kami kali ini, pembahasannya yaitu yang pertama adalah latar belakang, kedua tujuan observasi, ketiga waktu dan tempat pelaksanaan, keempat metode observasi, kelima instrumen observasi dan wawancara, keenam hasil observasi dan analisis, ketujuh refleksi mahasiswa, kelapan kesimpulan, dan terakhir dokumentasi. Jadi langsung saja kami mulai presentasi kami kali ini, yaitu mulai dari latar belakang observasi. Latar belakang observasi yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi penerapan pembelajaran IPA di SD dengan kurikulum yang sesuai, yaitu kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning. Yang kedua, untuk mengetahui fakta lapangan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kendala utama yang dihadapi para guru-guru di SD dalam mata pembelajaran IPA. Selanjutnya ada tujuan observasi. Yang pertama, untuk mengamati implementasi kurikulum yang diterapkan sebagaimana untuk menilai bagaimana guru menyelesaikan materi IPAS dengan kebutuhan dan konteks siswa. Selanjutnya ada tempat dan waktu pelaksanaan, yaitu tempatnya di SD Bidara Cina 01 pagi, hari dan tanggal Kamis 30 Oktober 2025, waktunya jam 9.30 WIB sampai dengan 10.45 WIB. Nama guru yang kami wawancarai yaitu Ibu Zamita SPD. Sekarang metode observasi. Metode observasi yang kami lakukan di SDN Bidara Cina 01 pagi yaitu dengan menggunakan wawancara dan pertanyaan terbuka. Wawancara ini kami lakukan dengan wali kelas 3 di SDN Bidara Cina 01 pagi. SDN Bidara Cina setiap jenjangnya terdiri dari 2 rombel, sehingga kami melakukan observasi dengan wali kelas 3A. Wawancara ini berisi mengenai kegiatan belajar dan pembelajaran seputar materi IPAS, kurikulum yang digunakan, karakteristik siswa, dan pertanyaan yang berkaitan dengan tugas observasi kami. Oke, selanjutnya itu ada instrumen observasi dan wawancara yang sudah kami lakukan oleh Ibu Zanita. Pertanyaan wawancara ini terdiri dari 20 pertanyaan, yang terdiri dari pertama, perkenalan diri oleh narasumber. Narasumber bernama Zanita Madasa Petri, yaitu guru kelas 3 di SD Bidara Cina 01 pagi. Beliau baru 1 tahun mengajar di SD Bidara Cina 01, yang sebelumnya mengajar biologi di jenjang SMA. Lalu pertanyaan selanjutnya, jumlah siswa di kelas 3A dan apakah siswa di SD Bidara Cina terdapat anak berkebutuhan khusus. Lalu jawabannya yaitu jumlah siswanya 30 orang yang terdiri dari 15 laki-laki dan 15 perempuan. Untuk siswa ABK di kelas ini belum ada surat resminya, namun terdapat 1 siswa yang belum lancar membaca dan menulis. Selanjutnya, apakah sekolah ini menerima siswa berkebutuhan khusus? Dan jawaban narasumber yaitu, ya selama ada surat keterangan resmi, jika kasusnya berat diperlukan pendampingan khusus. Lalu selanjutnya, yaitu apakah siswa tetap berada di kelas yang sama dari kelas 1 hingga sekarang, atau setiap tahunnya terdapat rolling kelas. Lalu jawaban narasumber, ya siswa tidak di rolling dan tetap berada di kelas yang sama sejak kelas 1 hingga kelas 6 nanti. Selanjutnya, apakah Ibu melakukan atau mengadakan asesmen awal sebelum memulai pembelajaran? Jawaban beliau, iya. Asesmen dilakukan di awal semester untuk mengetahui kemampuan dasar siswa. Selanjutnya, bagaimana kemampuan siswa dalam memahami materi IPAS? Bu Zamita menjawab, secara umum siswa perlu dituntun karena masa transisi dari kelas sebelumnya yang masih bersifat bermain, yaitu masih mereka kelas 2 SD. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Ibu Zamita menjawab, iya, saya mencoba menerapkan di semua pelajaran, namun pelaksanaannya masih disesuaikan dengan kondisi siswa. Selanjutnya, apakah pendekatan yang digunakan untuk membangun minat belajar siswa? Ibu Zamita menjawab, saya menggunakan permainan, kuis, dan tebak-tebakan untuk menarik perhatian siswa. Selanjutnya, metode apa yang digunakan dalam pembelajaran IPAS? Beliau menjawab, kalau selama ini saya menggunakan proyektor, video, dan praktik sederhana jika memungkinkan. Selanjutnya, apakah Ibu menggunakan pendekatan PBL atau PJBL? Beliau menjawab tergantung materi. Untuk simbiosis dan energi, saya menggunakan pendekatan proyek seperti membuat diorama dan eksplorasi lingkungan sekolah.
Selanjutnya, apakah modul ajar dari Kemendikbud diolah kembali sebelum digunakan? Dia menjawab iya, saya melakukan review terlebih dahulu dan menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Selanjutnya, apa kesulitan utama dalam mengajar IPAS di kelas 3? Beliau menjawab, yaitu menertibkan siswa dan menjelaskan konsep abstrak seperti simbiosis. Selanjutnya, apakah tersedia laboratorium untuk praktik IPA? Beliau menjawab tidak tersedia, praktik dilakukan secara sederhana di lapangan. Selanjutnya, bagaimana pembiasaan harian di sekolah? Beliau menjawab, Senin upacara, Selasa literasi, Rabu bahasa Inggris, Kamis senam, Jumat keagamaan. Pertanyaan selanjutnya, apakah pembiasaan tersebut berdampak pada pembelajaran IPAS? Beliau menjawab, iya, siswa menjadi lebih tenang dan ekspresif, mendukung pembelajaran bermakna. Selanjutnya, bagaimana pembentukan kelompok belajar dilakukan? Beliau menjawab, saya yang menentukan kelompok agar tidak terjadi konflik antar siswa. Selanjutnya, yaitu pertanyaan yang kami ajukan yaitu apakah proyek boleh dijadikan PR jika belum selesai? Jawaban narasumber yaitu tidak, proyek harus diselesaikan di kelas tanpa bantuan orang tua. Selanjutnya, apakah sumber belajar yang digunakan selain buku Kemendikbud? Jawaban beliau yaitu video dan PPT, tidak ofisial seperti Erlangga dan lain-lain. Itu pertanyaan selanjutnya, bagaimana asesmen dan refleksi dilakukan? Jawaban beliau yaitu asesmen dilakukan harian, refleksi dilakukan secara lisan di akhir pelajaran. Pertanyaan terakhir, apakah pembelajaran itu berdampak pada perilaku siswa dalam kehidupan? Beliau menjawab, ya, misalnya, siswa menjadi lebih hati-hati setelah memahami struktur tubuh seperti tulang belakang. Oke, selanjutnya ada hasil observasi yang kami lakukan berdasarkan kurikulum Merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam, yaitu terdiri dari aspek temuan di sekolah dan analisis kesesuaian dengan teori. Yang pertama, aspek identifikasi pembelajaran, ada analisis kesesuaian dengan teori. Dari PPM terdapat informasi umum yang memuat identitas sekolah, kelas, semester, fase, tema, topik, alokasi waktu, profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan identifikasi lainnya. Lalu berdasarkan temuan di sekolah, berdasarkan observasi dan PPM yang sudah diberikan, identifikasi pembelajaran yang diberikan lengkap seperti informasi umum dan kemampuan atau pengetahuan awal siswa. Selanjutnya, analisis kesesuaian dengan teori, yaitu guru tidak hanya merancang semata mengenai RPPM, namun disesuaikan dengan kebutuhan siswa, yaitu gaya belajar siswa, learning profile, latar sosial budaya, maupun lainnya. Lalu temuan di sekolah, berdasarkan wawancara, guru mengenali siswanya berdasarkan latar belakang, kemampuan siswa, maupun lainnya. Terakhir, guru melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui pengetahuan awal maupun pembelajaran siswa dan dapat mengaplikasikan pembelajaran secara diferensiatif. Temuan di sekolah yaitu guru melakukan asesmen diagnostik di awal untuk mengetahui kemampuan siswa di awal dan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Selanjutnya, aspek yang kedua yaitu desain pembelajaran, analisis kesesuaian dengan teori, yaitu yang pertama, pada desain pembelajaran ini memuat CP dan DPL dengan menitik beratkan pada pengembangan kompetensi esensial yang bermakna bagi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, adanya kolerasi dengan mata pembelajaran lainnya seperti lintas disiplin ilmu. Yang ketiga, mengadopsi metode pembelajaran yang sesuai untuk peserta didik SD, misalnya inquiry based, PJBL atau PBL. Temuan di sekolah yang pertama itu pada hasil observasi pembelajaran IPAS yang dilakukan sudah memuat CP dan DPL dan sudah menerapkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang kedua, sudah memuat lintas disiplin ilmu. Yang ketiga, pada pembelajaran IPAS khususnya di bab 3, menerapkan pembelajaran dengan metode PBL dan memanfaatkan pembelajaran digital serta lingkungan pembelajaran yang mendukung seperti ruangan yang tersedia di SDN Bidara Cina 01 Pagi. Yang terakhir ada aspek pengalaman belajar. Analisis kesesuaian dengan teori yang pertama, pada kurikulum Merdeka dengan pendekatan deep learning, peserta didik dituntut untuk mengembangkan pengalaman belajar melalui tindakan nyata dan refleksi diri. Selanjutnya, mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, kolaborasi, dan lainnya. Yang ketiga, bersifat autentik, kontekstual, dan transformatif. Dan yang terakhir, menerapkan kegiatan P5 menjadi wahana nyata. Lalu ada temuan di sekolah. Yang pertama, pembelajaran IPAS, peserta didik dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan mengaplikasikannya pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan mereka tinggali. Selanjutnya, pada pembelajaran IPAS sudah memuat pembelajaran yang mendorong siswa berpikir kritis, kolaborasi, maupun lainnya, karena menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek maupun PBL. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara, pada pembelajaran IPAS selain menggunakan pembelajaran digital, peserta didik praktik langsung di ruang terbuka seperti halaman sekolah. Dan yang terakhir, di SDN Bidara Cina 01 Pagi menerapkan kegiatan P5.
Lalu selanjutnya ada asesmen dan refleksi guru. Analisis kesesuaian dengan teori, terdapatnya asesmen untuk mengukur hasil belajar, selain itu untuk proses reflektif, diagnostik, dan formatif. Teman di sekolah sudah membuat asesmen dan bervariatif, disesuaikan berdasarkan mata pelajaran. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aisyah. Berdasarkan hasil wawancara, guru menerapkan ke peserta didik menggunakan asesmen teman sebaya. Analisis kesesuaian teori adalah bentuk asesmen formatif, autentik, maupun self dan peer assessment. Yang ketiga, temuan di sekolah, guru menilai tidak hanya berdasarkan nilai, namun dalam keseharian peserta didik dan adanya asesmen formatif. Analisis kesesuaian dengan teorinya, yaitu guru tidak hanya menilai berdasarkan nilai, namun menerapkan pengetahuan dalam konteks baru. Selanjutnya, ada refleksi mahasiswa. Dari hasil observasi di SDN Bidara Cina 01 Pagi menunjukkan bahwa pembelajaran IPA telah sejalan dengan prinsip pembelajaran mendalam. Meskipun guru masih menghadapi tantangan berupa beban administrasi dan kelengkapan perangkat pembelajaran. Dukungan serta pengawasan dari kepala sekolah dan sesama guru perlu ditingkatkan agar proses belajar mengajar lebih optimal. Sebagai calon pendidik, pengalaman ini memperluas wawasan kami tentang kondisi nyata di lapangan. Kami menyadari pentingnya merancang pembelajaran IPA yang bermakna, kontekstual, dan menyenangkan, dengan melibatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan peserta didik dapat berkembang menjadi individu yang kritis, peduli, lingkungan, dan mampu mengambil keputusan bijak berdasarkan pengalaman ilmiah. Kesimpulannya yaitu berdasarkan pembelajaran IPA di kelas 3A SDN Bidara Cina 01 Pagi telah menerapkan prinsip kurikulum merdeka dan pendekatan pembelajaran mendalam. Terlihat dari penggunaan asesmen diagnostik, pembelajaran berdiferensiasi, serta metode variatif seperti PBL, PJBL, media digital, dan praktik kontekstual. Pembelajaran juga mendorong kolaborasi, berpikir kritis, dan relevansi dengan kehidupan sehari-hari, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan fasilitas, tantangan menertibkan siswa, dan kesulitan menjelaskan konsep abstrak. Guru telah mengatasinya melalui permainan, video, praktik sederhana, dan kerja kelompok. Secara keseluruhan, pembelajaran IPA sudah berjalan baik dan mencerminkan karakteristik kurikulum merdeka. Dan yang terakhir ada sesi dokumentasi kami di SDN Bidara Cina 01 Pagi dengan Ibu Zamita sebagai wali kelas 3A. Sekian presentasi yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.